Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Lose. Iya, bersama-sama kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama untuk melakukan ibadah kita. Nah, hari ini Lose Mira ditemani oleh Lose Verlin dan juga Lose Efek. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus memsatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus memsatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk semuanya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, sebentar kita akan berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, untuk hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, beribadah online saat ini. Tuhan, pimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik ya, kita bersyukur Roh Allah itu ada di dalam hati kita. Merasa Lose Efek? Merasa Lose Verlin? Merasa Betul dong. banget ya, jadi Roh Allah itu ada di dalam kita. Dan kalau misalnya Roh Allah ada di dalam kita, rasanya gimana sih? Happy. Kalau happy biasanya mau ngapain ya? Mungkin Menari kita dong. Menari, betul sekali. Yuk semuanya kita sama-sama tetap bangkit berdiri bila Roh Allah ada di dalam kita. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti penari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti penari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti
Kita bersyukur sama-sama. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Kita merasakan bahwa Tuhan sayang kepada kita. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Katakan sekali, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, shalom adik-adik yang ada di rumah. Ya, bersyukur kita bertemu kembali ya di hari Minggu ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan saat lagi kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan kiranya melalui firman Tuhan ini kami belajar ya Tuhan bagaimana kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang beriman kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depan dalam tangan-Mu, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, pada hari ini judul khotbahnya keluarga yang beriman, ya, yang diambil dari Yosua pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-15. Yang saya akan bacakan untuk adik-adik semua ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya adik-adik, ini adalah cerita di mana Yosua ya mendapatkan tongkat estafet dari Musa setelah bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir ya. Mereka sudah melewati beberapa daerah-daerah bangsa-bangsa yang mereka sudah taklukkan dan hampir memasuki tanah Kanaan. Nah, mereka tiba di suatu tempat yaitu yang bernama Sikem. Ya, di situ Yosua berkata kepada bangsa Israel, ya, Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel dan meminta mereka mengambil keputusan sebagai bangsa yang sudah merdeka dari perbudakan. Nah, adik-adik, apakah bangsa Israel ini mau beribadah kepada Tuhan Allah? Atau bangsa Israel ini mau menyembah Allah lain yang dahulu disembah nenek moyang mereka di seberang sungai Efrat dan di Mesir? Ya, kalau kita tadi baca itu ada Allah huruf besar dan ada Allah huruf kecil. Allah orang Israel ya sebenarnya Allah Yosua, Allah Musa
itu adalah Allah yang membebaskan mereka, yang huruf besar, ya, Allah yang hanya huruf besar. Tapi yang kita baca tadi ada huruf kecil, yaitu ada Allah-Allah yang lain, ya. Nah, adik-adik, dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan, Yosua berkata, yaitu aku dan seisi rumahku kami beribadah kepada Allah, ya, Allah Israel, ya, Allah yang telah membebaskan mereka, Allah yang melindungi mereka, Allah yang membuat mujizat yang luar biasa. Ya, Musa saat itu dipakai Allah untuk membebaskan umat Israel dari tanah perbudakan Mesir. Nah, bangsa Israel ini juga harus mengambil keputusan yang tepat sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya, nah, keputusan apa yang bangsa Israel pilih, ya, ya, ternyata bangsa Israel juga memilih untuk menyembah kepada Allah yang telah membebaskan mereka dan mendengarkan firman Tuhan yang diserukan oleh Yosua. Nah, pertanyaannya, kenapa ini bangsa Israel memilih untuk menyembah Allah? Nah, karena Allah telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, ya, dan telah melakukan banyak mukjizat. Apa saja mukjizatnya? Ya, yang pasti keluar dari bangsa Mesir aja mukjizatnya udah banyak. Ya, 10 tulah yang bulan-bulan lalu kita sudah pelajari, itu salah satu mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui Musa. Lalu membelah laut Teberau, ya, itu juga manusia mana bisa melakukan hal seperti itu tanpa campur tangan Tuhan. Laut yang begitu luas, laut yang begitu dalam, terbelah menjadi dua, dan warga-warga Israel ini berjalan di tanah yang kering, ya, kanan kirinya laut yang terpisah. Lalu apa lagi? Saat siang hari, Tuhan itu memberikan tiang awan supaya tidak kepanasan. Waktu malam hari ada tiang api, ya, biar tidak gelap dan tidak kedinginan. Nah, seruan yang telah diserukan oleh Yosua ini menjadi satu hal yang harus kita tangkap, satu hal yang harus kita pakai di dalam kehidupan kita, yaitu aku dan keluargaku juga mau beribadah kepada Tuhan Allah, karena Tuhan Allah sudah menjaga aku dan keluargaku. Ya, nah, adik-adik, orang tua kita sebagai wakil Allah, saat mereka memberikan nasihat, saat mereka memberikan wejangan-wejangan atau firman Tuhan yang diajarkan, kita sebagai anak harusnya mendengarkan dan mentaati dan melakukan semua perintah Allah yang ada di dalam firman Tuhan, pastinya, ya. Nah, Lausa ada satu cerita yang mungkin adik-adik semua tahu lagunya, ya, yaitu Mengikut Yesus keputusanku. Tahu? Nah, pasti tahu, ya. Nah, sebelumnya Lausa akan mundur sejenak, ya, kebacaan kan tadi kita Yosua 24 ayat 15. Nah, ini mundur satu ayat dari 15, Lausa akan bacakan lagi sebelum Lausa kasih cerita di balik lagu ini, ya. Oke, Yosua 24 ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah, ya, Allah kecil di sini, ya, yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah kecil, ya, yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah kecil orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi Yosua ini, ya, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, lagu Mengikut Yesus keputusanku, ya, mungkin kita waktu sekolah minggu, waktu sebelum COVID, kita kan sering tuh nyanyikan lagu ini, ya. Kayaknya seru, semangat gitu, ya. Mengikut Yesus satu semangat yang luar biasa kita bisa berikan melalui pujian ini. Tapi apakah adik-adik tahu, di balik cerita
atau di balik lirik lagu ini, ternyata ada makna yang begitu dalam tentang iman kepada Tuhan. Seperti Yosua tadi ya, dia harus kembali kepada Allah. Siapa Allah yang memelihara dia? Nah, kejadiannya ada di sebelah timur bagian negara India, ya, tepatnya di daerah yang namanya Assam, ya, Assam ya, bukan Asem ya, daerah Assam. Nah, daerah Assam ini daerah yang masih primitif. Masyarakat atau rakyatnya atau suku ini masih ada praktek yang namanya kanibal. Adik-adik tahu kanibal? Iya, sama memakan manusia, ya, manusia masih makan manusia. Daerah yang sangat mengerikan, daerah yang kalau saya pernah teliti, ini daerah yang cara apresiasi kepada kaum prianya ya, bagaimana kaum pria ini menjadi seorang yang hebat itu kalau di depan rumahnya itu ada kepala-kepala manusia yang dipajang. Semakin banyak kepala manusia yang dipajang di situ berarti dia semakin hebat. Ngeri ya. Itu ada daerah yang sangat mengerikan. Sangat mengerikan, jadi sangat mustahil ya penginjil-penginjil itu mau datang kunjung ke daerah Asia ini. Jangankan penginjil, orang-orang daerah sekitar situ aja enggan untuk masuk. Ya masuk takutnya penggal makan. Ngeri ya. Nah, di tengah tempat yang semestinya mustahil Injil ini akan disebarluaskan, ternyata ini terjadi mujizat kebesaran Tuhan di tengah kemustahilan itu. Ya, ceritanya ada satu keluarga, ya, suami, istri, dan kedua anaknya yang masih kecil, yang bertemu dengan satu misionaris ya dari Eropa, dan mereka memutuskan untuk mengikut Yesus sebagai Islam. Dia menjadi pengikut Kristus dan mau percaya, taat, dan melakukan firman Tuhan. Nah, dan tidak hanya satu keluarga ini, ternyata keluarga ini juga berdampak kepada beberapa keluarga yang lain. Namun kepala suku mendengar hal ini. Kepala suku ini tidak senang dengan kekristenan, tidak suka ada kepercayaan lain untuk masuk ke dalam sukunya atau daerahnya. Nah, mendengar kabar itu, kepala suku sangat marah, lalu memanggil ya satu keluarga yang pertama kali dia mendengarkan Injil. Nah, ternyata namanya adalah Pak Nokseng ya namanya. Pak Nokseng ini dia yang pertama kali, keluarga Nokseng ini pertama kali percaya kepada Tuhan. Lalu kepala suku ini memanggil seluruh warganya, ya, seluruh warga sukunya dikumpulkan, ya. Waktu dulu itu mengumpulkannya gampang ya. Suku-suku itu jaraknya mungkin dekat-dekatan dan mereka mengumpulkan ada satu kayak alun-alun begitu ya, dikumpulkan di situ. Nah, Nokseng beserta istri dan anaknya diadili di kumpulan masyarakat itu. Nah, ketika kepala suku mengarahkan pisau itu ke arah Nokseng dan beberapa anggota dari kepala suku ini ya, ajudan-ajudannya juga mengarahkan pisau ke arah keluarganya Nokseng. Kepala suku itu berkata, ya, apakah kamu masih percaya Tuhan? Ya, Tuhan Yesus yang kamu percaya itu. Kalau kamu mau hidup, kamu harus meninggalkan imanmu kepada Yesus Kristus itu. Nah, tapi Pak Nokseng ini dengan imannya, dia berkata, I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. Ya, mengikut Yesus keputusanku, ya, not turning back, ya. Jadi dia tidak akan ingkar, dia tidak akan mengingkari imannya kepada Yesus Kristus. Dia mendengar kalimat ini, ya, namanya kepala suku yang tidak suka, lalu amarahnya langsung menyuruh ajudannya penggal anaknya.
Kedua anaknya yang masih kecil langsung disabet pakai pisau dan kepalanya terlepas dari. Kedua anak ini tewas ketika dan Nokseng dan istrinya berteriak histeris. Orang tua mana yang tidak teriak histeris kalau anaknya yang dikasihinya dipenggal di depan matanya? Sungguh kejadian yang sangat memilukan di sini. Dan hebatnya dalam tangis mereka, ya, Nokseng dan istrinya, mereka tetap menjaga iman. Ternyata tidak sampai di situ saja. Kepala suku ini kembali merancang. Jika kamu tidak mau meninggalkan imanmu, tidak hanya anakmu yang mati, tapi istrimu juga akan mati. Lalu Nokseng kembali berkata dengan penuh keyakinan iman, "Do not go with me, I still will follow. No turning back, no turning back." Satu kata yang membuat kepala suku itu marah lagi, ya. Ku tetap ikut walaupun sendiri. Nokseng bilang begitu. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekejap setelah kalimat itu terucap, kepala suku memerintahkan satu ajudannya juga memegang istri. Istri Nokseng sebelum dia dipenggal, dia berkata kepada Nokseng, "Kamu jangan mengkhianati Tuhan Yesus. Tetaplah beriman." Lalu istrinya dipenggal di depan di depan Nokseng. Setelah istrinya mati, kepala suku kembali menanyakan kepada Nokseng. Dia berkata, "Aku memberikan kamu satu kesempatan. Jika kamu mau berbalik dari imanmu, maka kamu akan tetap hidup. Tetapi dengan mantap, dengan iman," Nokseng berkata, "The cross before me, the word behind me. No turning back, no turning back. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar." Ini adalah kalimat terakhir yang diucapkan Nokseng kepada kepala suku. Karena apa? Kepala suku langsung membunuhnya. Nah, adik-adik, keluarga Nokseng ini memegang imannya meskipun kematian mengancam. Meskipun keluarga Nokseng ini mati saat itu, tapi sesuatu yang ajaib terjadi. Sebuah benih tumbuh di hati kepala suku. Sebuah benih ini tumbuh seiring waktu, berjalannya waktu, dan membuat kepala suku ini gelisah. Kenapa sih satu keluarga ini mau mati demi nama Yesus Kristus? Siapa dia? Rasa penasaran ini sangat menggelitik hidup dari kepala suku. Lalu kepala suku ini mencari tahu siapa Yesus Kristus. Dia mencari tahu dan dia membaca Injil. Nah, akhirnya kepala suku ini mengumpulkan kembali warganya di tempat di mana eksekusi keluarga Nokseng ini terjadi. Dan pada saat itulah kepala suku ini mengumumkan pertobatannya dan menyatakan keputusannya menjadi pengikut Yesus Kristus. Nah, seketika itulah perayaan besar-besaran terjadi di tengah mereka. Dan benih tadi yang muncul di hati kepala suku itu merekah, ya, seperti bunga mekar terus bertumbuh, tidak hanya kepada warga suku itu, tetapi kepada daerah-daerah sekitar, sampai ke seluruh provinsi di daerah itu. Mengapa bisa terjadi? Karena mereka melihat langsung, ya, bukti iman yang sejati
dan mereka tahu cerminan karakter Allah ya yang sesungguhnya. Oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban meski nyawa taruhannya, maka satu daerah, satu suku dan sekitar provinsi di situ banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah pengikut Kristus. Tantangannya nggak seperti keluarganya Pak Markus yang tadi. Tantangan kita tidak seberat itu. Kita sebagai anak harus tahu apa yang harus kita lakukan. Sebagai anak kita harus hormat kepada orang tua, mendengarkan nasihat orang tua dan melakukan. Dan yang terpenting, kita harus menjadi anak-anak yang beriman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah memilih kami, anak-anak-Mu yang mau setia, yang mau terus tumbuh dalam iman dan pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan. Berkati keluarga kami, pakai papa mama kami sebagai kepanjangan tangan dan lidah-Mu ya Tuhan di dalam mendidik kami, mengajar kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang taat seperti bangsa Israel yang taat kepada Engkau ya Tuhan melalui Yosua. Agar di dalam keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Engkau dan mau terus beribadah kepada-Mu ya Tuhan, setia mengikut Engkau sampai kami mati. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bersyukur adik-adik untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita akan meresponi firman Tuhan bahwa kita mencintai keluarga Tuhan ya, supaya kita merasa terjalin mesra sekali. Yuk, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kita sama-sama bersyukur, kita sudah mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita boleh lipat tangan kita, tutup matanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini boleh kami selesaikan dengan baik. Tuhan, ajar kami untuk boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kumpulkan kami pada ibadah yang akan datang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah semuanya, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan berkati.